Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang saya hormati, saya Muhammad Fajri Rahmat selaku pembicara pertama dari tim pemerintah yang sudah seharusnya dan sepatutnya untuk mendukung masih pada perdebatan kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang saya hormati, setidaknya ada 3 kata kunci inti yang harus kita pahami pada musim perdebatan kali ini, yaitu negara berkembang adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan tingkat kesejahteraan material yang rendah. Yang selanjutnya yaitu kata kunci yang kedua adalah strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan potensi sumber daya kelautan ataupun potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dewan Juri yang saya hormati, adapun kata kunci yang ketiga yaitu potensi maritim adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam perairan suatu negara yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk negara tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati, adapun limitasi yang saya berikan pada musim perdebatan kali ini yaitu pada penerapannya di Indonesia. Adapun status quo pada saat ini yaitu Presiden Jokowi telah menetapkan 3 strategi utama perekonomian di Indonesia, yaitu hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, serta ekonomi hijau. Selanjutnya, adapun urgensi mengapa kita harus membahas masih pada perdebatan kali ini, yaitu sejak 2014 Indonesia sudah merencanakan program ekonomi biru, di mana pada kenyataannya sampai dengan saat ini Indonesia tidak menerapkan program ekonomi biru itu sendiri. Dewan Juri yang saya hormati. Selanjutnya, argumentasi saya akan dilandaskan kepada 2 argumentasi inti. Yang pertama yaitu mempertahankan status quo dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi lain selain potensi maritim. Yang kedua, bagaimana dampak negatif apabila negara menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang saya hormati, memasuki argumentasi saya yang pertama, yaitu mempertahankan status quo dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi lain selain potensi maritim. Saya akan mengambil contoh yaitu sektor industri dan sektor UMKM. Dewan Juri yang saya hormati, kita tentu saja mengetahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah negara industri yang selaras dengan visi misi negara Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dewan Juri yang saya hormati, kita juga harus mengetahui bahwa sektor industri berkontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia, yaitu sebesar 20% dari total produk domestik bruto. Hal ini juga ditopang dengan adanya infrastruktur dan teknologi terbarukan guna mendukung pengembangan dari sektor industri yang nantinya akan memicu atau meningkatkannya banyak investor dari luar negeri, seperti contohnya adalah Tesla yang akan membangun pabrik mobilnya di Indonesia pada tahun yang akan datang. Dewan Juri yang saya hormati, selanjutnya pada sektor yang kedua yaitu potensi UMKM dan peran pentingnya bagi perekonomian di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa jumlah UMKM yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebanyak 65,5 juta, di mana 17,25 juta diantaranya sudah terhubung ke platform digital yang sesuai dan selaras dengan status quo yang telah terjadi pada saat ini. Dewan Juri yang saya hormati, selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa sektor UMKM adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam produk domestik bruto di Indonesia, yaitu sebesar 62% dari total produk domestik bruto nasional ataupun setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Hal ini juga meningkatkan kepada UMKM untuk membantu pemerintah menurunkan tingkat pengangguran. Karena mengapa? Karena UMKM sendiri menyerap tenaga kerja sebesar 96% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia atau sekitar 119,6 juta orang pada tahun 2019. Dewan Juri yang saya hormati, tentunya hal ini menjadi sebuah kewajaran karena pemerintah bisa memprioritaskan kedua sektor ini karena dua sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah untuk meningkatkan dan memberikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tentu saja menyerap tenaga kerja, di mana Indonesia dapat menurunkan tingkat pengangguran dengan adanya memaksimalkan dari dua sektor ini. Dewan Juri yang saya hormati. Selanjutnya, pada argumentasi saya yang kedua, yaitu bagaimana dampak negatif apabila negara menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang saya hormati, pada kata kunci yang telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan bahwa potensi maritim merupakan segala sesuatu yang ada di lautan suatu negara yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Apabila negara memasuki ataupun mengambil alih potensi dari maritim itu sendiri, apakah hal ini akan melanggar hak asasi manusia, di mana negara akan mengambil alih mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, di mana nelayan sebagai mata pencaharian utama tidak akan mendapatkan penghasilan yang maksimal karena hal ini telah diambil oleh negara
Adapun apabila tim oposisi akan menyampaikan bahwa negara bisa saja memberikan pekerjaan kepada nelayan sehingga nelayan bisa bekerja kepada negara, menurut kami hal itu tidak adil. Karena mengapa? Karena Indonesia merupakan negara yang luas. Negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi di dalamnya, dan jika pemerintah hanya memfokuskan kepada potensi maritim itu saja, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat lain yang ada tinggal di perkotaan, dengan masyarakat-masyarakat lain yang tinggal di daerah industri? Tentu saja hal ini tidak akan adil dan tidak akan merata kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya. Dewan juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sektor maritim hanya berkontribusi kecil terhadap perekonomian negara, di mana sektor maritim berkontribusi hanya di bawah 30% dari total PDB di Indonesia, dan di mana hanya 25% dari potensi maritim yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, selain itu adanya masalah-masalah kemaritiman di Indonesia seperti masalah regulasi, hukum yang berkaitan dengan batas-batas laut di Indonesia. Tentu saja juga kita tidak aneh dengan adanya konflik-konflik seperti Laut Natuna ataupun Laut Cina Selatan, di mana negara-negara lain ataupun negara-negara tetangga saling mengklaim terhadap potensi maritim dan kelautan yang ada di daerah-daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan mengganggu terhadap program pemerintah untuk memaksimalkan potensi maritim yang ada di daerah tersebut. Hal ini juga beresiko apabila pemerintah tetap memaksakan untuk memaksimalkan potensi maritim di daerah tersebut. Karena mengapa? Karena hal tersebut bisa saja menjadi sebuah ancaman kepada negara-negara lain untuk bisa melakukan hal yang sama, sehingga saling mengklaim ataupun akan terjadinya perang antar tetangga yang saling memperebutkan daerah tersebut. Dewan juri yang saya hormati, selain itu potensi kemaritiman masih memiliki masalah-masalah di dalamnya, seperti masalah regulasi. Masalah yang kedua yaitu masalah infrastruktur dan teknologi. Hal ini diketahui jika nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional seperti adanya bom ataupun pukat harimau yang berdampak rusaknya ekologi laut, sehingga pemerintah tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalamnya. Atas dasar argumentasi yang telah saya sampaikan, saya mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Terima kasih.